Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunannya seluas langit dan bumi. Pantas kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, pembawa risalah Allah, berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Imam, pengurus BKM Masjid Al-A'la, guru-guru kami, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya rahimakumullah. Baru saja turun dari Janto, dari Ustaz Khalis, mengajak kita bertemu malam ini, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Ad-dinu nasihah. Islam ini adalah agama yang saling nasihat menasihati. Waktu kita cuman 30 menit, izinkan saya sampaikan sebuah hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, hadis nomor 4278, an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tani Jibril alaihi salam faqal, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Dari Sahal bin Sa'ad berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku, kata Rasulullah, lalu berkata. Jadi ini isinya, kalau kita buat judul, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nah, jadi ada pesan dari Jibril kepada Nabi tapi untuk kita. Dan Rasulullah pun dipesanin oleh Jibril dari hadis ini, ya Muhammad, yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, nanti suatu saat engkau akan mati juga. Kata Abul A'la Al-Maududi, kalaulah boleh dunia ini dihuni oleh seseorang orang secara abadi, maka yang pantas menghuni dunia ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad pun akan kembali kepada Allah. Nabi Muhammad pun secara manusiawi akan berpisah antara roh dan jasadnya. Pesan pertama ini mengingatkan kita
Di tengah-tengah sekarang kita sedang berada dalam kondisi wabah pandemi COVID-19. Sudah banyak saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah, dan masih banyak juga yang masih dirawat di ruang Pinere. Masih banyak juga yang sedang isolasi mandiri, dan malah ada yang tiba-tiba beberapa guru kita sedang sehat-sehatnya lalu kemudian kembali kepada Allah. Apakah itu kemarin Profesor Farid Wajedi? Apakah itu kemarin Dr. Bukhari Daud? Ini para penceramah kita, dekan ekonomi. Baru saja kemarin Ustadz Fadil, guru dari pesantren Al-Manar, Ahad pagi masih ikut apel tahunan, malam bertakziah ke Sibreh, pagi Senin sudah sesak, lalu kembali kepada Allah. Sidang jamaah yang mulia, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak mengakui suatu saat akan mati. Tidak ada satu agama pun yang mengingkari kematian. Orang-orang kafir pun, orang-orang yang tidak beragama pun, orang-orang ateis pun mengakui bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari akhirat akan diserahkan catatan bekal apa yang kamu buat ketika di dunia ini. Sidang jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hidup ini seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan ke kampung akhirat. Di dunia ini tidak lama, singgah sebentar di bawah pohon yang rindang, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju kampung akhirat. Kalau peringatan lain dari Rasulullah, ad-dunya mazra'atil akhirah, dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka ketika kita mengalami sebuah kematian, itu adalah awal kehidupan untuk akhirat. Islam yakin betul bahwa akan hidup lagi nanti kita di hari akhirat. Ini beda dengan orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai ada nanti yaumil hisab, ada perhitungan. Malah mereka menganggap kematian itu adalah individual annihilation, sebuah kemusnahan pribadi. Jadi orang Yahudi menyuka mati kapunah hana masalah li makaji galak-galak udip di dunianya, karena nanti tidak ada hisab. Beda dengan kita umat Islam. Nanti pada hari akhirat, kata Allah, akan diserahkan catatan amal itu, dan apa yang kita bercocok tanam ketika di dunia itu, di dunia ini, itu yang akan kita panen nanti ketika di hari akhirat. Ada nasihat yang lebih singkat lagi tentang kematian dari Imam Ibnul Qayyim, bahwa hidup ini, kata beliau,
antara dua doa. Doa bangun tidur dengan doa mau tidur. Ini mungkin di Masjid Jami Lumbata pernah saya sampaikan di ceramah subuh. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkanku. Jadi budak tubuhnya hudib, berbahagialah. Subuh bisa bangun, ambil wudhu, salat sunat fajar, ke masjid kita berjamaah. Itu hidup. Hidup sebuah anugerah. Kita ibadah, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, pergi bekerja, pulang ke rumah, kumpul keluarga, malam-malam mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan engkau matikan. Artinya apa? Begitu tidur malam, tidur itu mati sesaat, mati itu tidur panjang. Jadi sebenarnya kalau mau bahagia ya mati, karena udah tidur panjang, karena tidak ada persoalan hidup lagi. Cuman lihat lagi amalnya nanti, bagaimana dia di alam kubur, bagaimana dia terus menuju ke akhirat nanti. Tapi sesungguhnya kalau sudah mengalami kematian itu udah aman. Kalau orang itu ada amal, nggak masalah. Yang musibah, yang sedih itu keluarga yang ditinggalkan. Beliau yang berangkat itu, yang sudah dengan amalnya, beliau nggak musibah, karena sudah aman, sudah tenang dengan amalnya. Kalau Buya Hamka memberi nasihat, ini lebih pendek lagi. Ini bahasa kiasan. Hidup ini antara azan dan salat. Kapan nak lahir azankan, meninggal salatkan. Ini mungkin bahasa kiasan. Buya Hamka ingin mengingatkan kita untuk mempersempit ingatan kita. Baik lalai tak donya, lahir azankan, meninggal salatkan. Singkat sekali. Ada satu lagi saya dapat, kalau orang Inggris itu mengatakan hidup antara 3 huruf, yang kapan nak B, C, D. B itu lahir, apa bahasa Inggris lahir? Birds, birds. Happy birthday. Selamat hari kelahiran. Jadi B itu lahir, birds. B, C, D. Dah tinggal C. Tak lompat bak D. D-nya mati. Bahasa Inggris dead. Is dead, kan mati. Lahir mati. Di tengah ada C. C itu choice. Nak ujian multiple choice, pilihan berganda. Tanya hijau soal, jawaban kanainan A, B, C, D. Di tengah ada choice, pilihan. Lahir mati, pilihan. Mau surga, mau neraka, itu pilihan kita. Mau beriman, mau sesat, mau murtad, itu pilihan manusia. Mau baik, mau buruk, itu pilihan manusia. Allah sudah memberi pilihan. Punya surganya, cara masuk surga ini, amalannya ini. Punya nerakanya, perbuatannya ini.
yang meminta hidayah kepada Allah untuk ke surga kita, yang beri Allah, yang bermohon kita, yang kabulkan Allah, yang sungguh-sungguh kita, yang penuhi Allah. Jadi hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu bukan hidayah, tapi hadiah. Hanya tapehnya nyan hadiah, tapi hidayah itu dicari. Berbuat ikhlas itu kesungguhan kita, pilihan kita. Ikhlas itu tidak pamer, ikhlas. Kalau ria bukan ikhlas, itu iklan. Nah, itu sudah iklan, bukan ikhlas lagi. Jadi Allah memberikan pilihan itu. Maka tadi siang saja saya di Berawe itu pas parkir terdengar di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan kamu pre, nyan innalillah. Sambungannya itu. Rasanya dekat sekali kematian itu. Karena kita memang sedang berada di tengah pandemi ini. Sampai ada kepanikan. Maka kita selalu diingatkan, jangan terlalu takut, jangan pula terlalu menganggap remeh. Kita jalani hidup dengan rambu-rambu yang ada, dengan prokes yang ada. Jangan pula lalu kemudian marah-marah, memaki-maki atau menganggap remeh. Semuanya sudah izin Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Apa-apa musibah yang menimpamu semuanya atas izin Allah. Tapi tidak juga lalu kemudian kita katakan, toh corona biar aku telan. Mana dia, mana ada. Angka kematian terus bertambah. Bagaimana kita mengatakan nyan hana? Dan kita berikhtiar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, semuanya itu ikhtiar. Sudah berikhtiar, lalu kita melangit, berdoa kepada Allah, masih berusaha minta panjang umur, kuatkan ibadah, tetapkan hati dalam agama Allah. Lalu kemudian kita kembali kepada Allah, itu sudah ikhtiar sudah. Maka kata Rasulullah, apabila ada penyakit taun, wabah di satu negeri, jangan masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu ada di negerimu, jangan keluar dari negerimu. Mungkinnya yang dimaksud lockdown, dari jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengisolasi. Ketika Umar bin Khattab menghindar dari wabah, sahabat menegur Umar, ya Umar, engkau lari dari takdir. Apa enggak percaya sama takdir Allah? Kata Umar, aku lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kita menghindar dari takdir buruk kepada takdir yang baik diberi oleh Allah dengan keselamatan. Kemarin saya bercanda, takdir yang nggak bisa digeser, Ustadz Takdir Periza. Nah, yang karena memang Ustadz Takdir kan. Kemana-mana udah Takdir Periza. Tapi kalau takdir Allah yang baik yang buruk, kita usahakan. Kita terus kepada yang baik. Ketika Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun, lalu lari. Ya Musa, kenapa tidak hadapi Fir'aun, kok lari? Ikhtiar, lari dulu menyelamatkan diri. Tiba-tiba berhadapan dengan laut, tidak bisa lagi menghindar, tidak bisa lari ke dalam laut, baru melangit.
memohon bantuan Allah. Kata Allah, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Laut terbelah, Nabi Musa lalu kemudian selamat. Sekarang apakah kita Umar? Apakah kita Nabi Musa? Apakah kita Nabi Ibrahim? Enggak. Kita manusia biasa. Rasulullah pun diingatkan oleh Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu ya Muhammad, engkau pun nanti akan mati. Semua kita akan mati. Dan kematian itu, ciri-ciri kematian pertama pasti. Tadi Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang kedua, ciri-ciri maut rahasia, nggak tahu kapan. Jadi kematian ini rahasia Allah. Dulu waktu konflik ada yang minta, ilun hana jelasnya menyumunahino mentang meninggal untuk hana mumpat jenazah. Lalu datang tsunami, banyak yang hana mumpat jenazah. Itu rahasia Allah. Di mana kita meninggal nggak tahu. Rahasia. Ada di rumah dengan anak istri, ada di sawah sedang bertani, ada di pasar dalam kawan rame, ada di kantor pegawai administrasi, ada di jalan ditabrak labi-labi, ada di gunung digigit babi, ada waktu konflik dimasukin dalam goni. Itu rahasia Allah, nggak tahu kita. Rahasia. Kemudian yang ketiga, maut itu cirinya kuat. Siapa yang paling kuat di dunia ini? Besi. Jadi kalau mau bangun masjid itu besinya harus kuat, dipilih yang besar-besar. Orang kalau ada besi, orang tuh kuat. So kaji ke parang, kadiasa yang kayo dah. Orang kalau ada besi, apa namanya tuh yang senjata AK-47. Dulu ada M19, ada 19M dulu. Jadi orang yang pakai besi, AK-47, senjata, orang itu kuat. Besi masukkan dalam api, kuat api. Api siram pakai air, kuat air. Air ditiup oleh angin, kuat angin. Rak perut iya no, tekangin kedeh ublang bintang rot, tegangin. Angin tiap hari dihirup oleh manusia bernapas, tegar manusia. Jik tarik, jik petubit. Manusia tidak bisa bernapas kalau sudah datang maut. Kalau begitu kuat maut. Maut tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Maka jangan sekali-kali kita bilang, Kiban, wabah, Oma, hanam tu mau menapah lun, nyampe begah-begah ya. Padahal dia sedang bernapas. Dia bilang nggak sempat bernapas. Ini kalau zaman corona ini, orang yang pakai oksigen tu baru boleh bilang nggak sempat bernapas. Kiban, anjir bernapas, pakainya boleh. Ini ndak Kiban, tak orangnya. Ham tu mungdu lun. Dia sedang duduk, dia bilang ham tu mungdu. Maka jemaah sekalian, pagi kita bolak-balik seperti Safa dan Marwah, dari masjid ke rumah, terus bergerak. Tidak ada capek-capeknya untuk agama Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Ciri maut berikutnya,
maut itu tidak tertib. Ini punya dengar untuk tersinggung maut. Kalau kelahiran tertib, awal lahir kakek, lahir ayah, lahir anak, lahir cucu, tertib tatat. Kematian tidak tertib. Kadang-kadang duluan meninggal cucu, kakek mentong nak pada umur kakek 82, cucu baru titun. Maut tidak tertib. Siapa yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu yang kembali. Ini watai baca kita masuk yang kedua. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya Muhammad, cintai siapa saja yang kamu cintai, tapi suatu saat engkau akan berpisah. Kita punya ayah, pisah sama ayah. Kita punya anak, pisah sama anak. Kita punya istri, pisah sama istri. Kita punya suami, pisah sama suami. Pisah mati. Ada juga orang pisah hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Suami istri pisah hidup, dah pilih jalan masing-masing, sebabnya macam-macam. Dengan anak ada juga pisah, anak kawin, sekolahkan, didik, sarjana, dapat kerja, nikah, kapinah. Pak anak pak cedera Palembang, naik Lampung, di Jogja, pada anak 6. Pada tinggal rumah, habis pindah Bandung, kamu 2 tinggal, awal nasi kurung di rumah. Ada orang dibangun rumahnya, kamar di bawah 6, di atas 4, 10 kamar. Dalam rumah ada kolam renang, ada lapangan olahraga. Begitu selesai dibangun, mau pindah, dia pula meninggal. Pak kena pindah rumahnya, kabeh hubungan. Ada yang kita meninggalkan rumah, ada pula rumah meninggalkan kita. Udah dibangun rumah, datang banjir bandang, ditimbun habis. Datang tsunami, pondasinya terangkat. Ada rumah, ada anak, ada suami, ada istri. Jadikan itu semua keluarga untuk bersyariat, untuk taat kepada Allah. Ada mobil, jadikan alat bersyariat. Ada pakaian, jadikan alat bersyariat. Ini ada mobil dicuci, simpan di garasi. Begitu hujan, najak semayang, ana ujian motor ban leh kurah kiban. Ada orang begitu kan, ban leh kurah, tapi kegunaan itu adalah untuk alat bersyariat. Ada juga saya lihat di WA itu orang lari dalam hujan basah, di dalam badannya sambil lari begini-begini. Waktu truk dalam toko dia ambil, rupanya payung, dilap-lap lah payungnya. Jadi padahal itu semua adalah alat untuk membuat kita taat. Tapi lalu kemudian kenapa orang melindungi alat untuk bersyariat itu? Bersyukurlah kalau kita punya anak, kita sudah tua, lalu anak itu membahagiakan orang tuanya, karena Allah dan Rasul yakinkan anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, anak itu akan bahagia. Ini saya asal nasihat pernikahan itu disuruh bisik sama wali. Ustaz Abra, Ustaz Pegah yang tahu orang bahagiakan orang tuamu di hari tua, kamu akan lebih berbahagia lagi. Itu biasanya disuruh cukeh itu selalu. Jangan buat sedih orang tua, nanti kehidupan anak itu akan menjadi sedih. Ada seorang bapak punya HP, hampir tiap hari adalah berdering. Rupanya selama seminggu hai musule, fikir karusak kejak tu bak konter. Nak cik kalon HP lon dalam minggunya hanai musule leh pulsa. Pulsa habis pulsa kalon. Nah pulsa apa? Tapi hai musuh paduk nomor ditelepon oleh orang konter. Bunyi kok pak. Jadi masih bagus HP ni, masih pakon pak. Berarti anak lon hanai telefon le lo. Rupanya selama seminggu kan hanai le ke telefon le anak. Hai musuh le fikir rusak. Tingkat itu saja sudah membuat sedih orang tua.
Rupanya bahagia itu ditanyakan kabarnya, Puhaba nasihat mah, nasihat ya. Ada lagi seorang ibu punya ayun di rumahnya, tiba-tiba diambil ayun, dibawa keluar, dibakar. Terkejut tetangga, "Hai bu, itu po ayun." "Ayun anak saya." "Kok dibakar? Anak ibu berapa orang dalam ayun? Kan jadi kenangan." "Anak saya 6." "Terus kenapa dibakar?" "Itu kenangan bu, kan keenam-enamnya ibu ayun." "Iya." "Kenapa ibu bakar?" "Setiap hari saya pandang ayun ini, tiap hari terbakar hati saya. Daripada terbakar hati saya, biar saya bakar ayun ini." Nah, itu nyangka umpala anaknya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mari kita bahagiakan. Masalah berpisah itu urusan Allah, tapi saling membahagiakan, saling mendoakan dengan berjamaah kita begini, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan adik beradik. Kan umur nggak tentu. Silakan kita cintai, tapi kita berpisah. Tapi cintailah karena Allah, berpisahlah karena Allah, dan selalu di dalam taat kepadanya. Terakhir, kononnya pada mana? Pukul 8 kurang 5 minit tu. Takutlah nak habis tu. Wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi kamu akan mendapatkan balasan apa kamu buat. Ini ada Bang Fauzi Saleh Kapal ni. Kalau kami di sana bang, ada istilah bahasa Minang tu, kalau orang tua sudah marah sama anak muda, batang padi tak cuek, kanda hati pa buek. Nyan berarti nyan bahasa Minang yang Ustaz. Menyegakan lai urang cik kamu. Batang padi tak cuek, kanda hati wang pa buek. Arti ji galak-galak kata. Tapi suka-suka itu ada pilihan tadi di awal saya sampaikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepadamu. Quran surah Al-Isra ayat 7. Surah Al-Isra disebut juga Bani Israel, surat nomor 17 dalam Al-Quran ayat 7. Allah memberikan kita, kalau kita melaksanakan kebaikan, kebaikan akan dibalas. Cuman hebatnya, ada orang berniat mau buat baik, nggak jadi, pahala udah dapat. Ada orang mau berbuat kejelekan, nggak jadi, dosa nggak dapat. Begitu kasih sayang Allah. Maka kalau memilih, pilihlah kebaikan. Maka kemarin orang mau naik haji tahun 2020, ditunda, udah dapat pahala mau naik haji tahun 2020. Mau berangkat 2021, ditunda lagi, nggak jadi, udah dapat 2 kali. Ini kok ditunda tahun depan 3 kali. Jadi jangan marah-marah. Karena ada yang marah-marah, memaki-maki. Begitu Menteri Agama mengumumkan haji tahun ini dari Indonesia tidak jadi berangkat, mulai dia hujat, terus memaki-maki. Kai cok peng DKP, kai pegat jalan tol, entah apa-apa, hoi mepeng, begini begitu, terus marah-marah. Yang lucunya dia marah di grup tahajud, malam-malam tahajud, pagi-pagi menghujat. Jadi nggak nyambung itu. Kalau menurut saya nggak nyambung. Antara tahajud dengan tahujat itu nggak nyambung. Jadi ketika kita sujud, kepala kita di tanah, roh kita sedang melangit,
Maka sesudah itu mari kita tunjukkan sikap tawaduk kita, sikap ketaatan kita kepada Allah, bahwa kita baru saja melangit, maka tidak pantas di bumi ini kita berkata kotor, kita memaki-maki, kita bersifat sombong dan lain sebagainya di bumi ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kemarin kita baru puasa Asyura. Pahalanya apa kemarin? Sama dengan diampuni dosa setahun lalu. Kita sudah berkurban, kita sudah puasa Ramadan sebulan penuh, kita puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Ini kan pilihan-pilihan diberikan oleh Allah yang memilih kita. Assalamualaikum, salam. Nah puasa Asyura ronyo, hana kamu sitik ronyo. Maksudnya sitik itu padahal bisa besok. Asyura itu datangnya setahun sekali. Kazan. Demikian. Sudah 54 ini ya. 2 menit lagi 56. Bapak Ibu sidang jamaah yang mulia, kita ulangi 3 pesan Jibril untuk kita. Hiduplah sesuka hati, kita akan mati. Kemudian cintailah siapa saja, kita berpisah. Kemudian hiduplah sesukamu, berbuatlah amal sesukamu, amal itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesimpulannya singkat, pergi membawa bekal, kalau mati membawa amal. Kapan kita kembali kepada Allah? Kita serahkan kepada Allah. Mari kita terus berbuat baik, kita jaga prokes, kita jaga kesehatan, kita tingkatkan imun, kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.